Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Somila Putri, NIM 19083060202. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 2E, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, di sini saya akan mereview buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Profesor Dr. Haji Khailan MS dan Dr. Andes Haji Ahmad Zubaidi MSI. 2 hours later. Baik, langsung saja ke pembahasannya dari mereview buku Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di dalam bab pertama terdapat pengertian dan juga tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ada bagian pengertian pendidikan kewarganegaraan. Apa sih pengertian pendidikan kewarganegaraan tersebut? Di dalam buku ini, pendidikan kewarganegaraan dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia. Meskipun dengan berbagai macam istilah, mata kuliah tersebut sering disebut dengan civil education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43 Dikti Ket 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah perkembangan kepribadian di perguruan tinggi, terdiri atas mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kelompok mata kuliah perkembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti Cap 2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi, dan kompetensi. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi. Gunanya apa? Gunanya mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, hal ini berdasarkan suatu realitas yang dihadapi, bahwasanya mahasiswa itu adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, dan berkemanusiaan, dan juga cinta tanah air dan bangsanya. Nah, misinya adalah untuk membantu mahasiswa menetapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu, kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan yang profesional, yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Nah, selain itu, kompetensi yang diharapkan agar manusia menjadi warga negara yang memiliki daya saing, disiplin, berpartisipasi yang aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Yang selanjutnya ada dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Di setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya yang pasti. Serta mampu mengantisipasi dan perkembangan dan juga perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau iptek yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan juga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Semuanya itu harus ada dan menerap dalam diri para warga negara tersebut.
Filsafat itu adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Secara istilah, filsafat berasal dari bahasa Yunani kan, philein yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau bisa juga disebut wisdom. Nah, jadi biasanya diartikannya adalah mengandung makna cinta kebijaksanaan. Jadi manusia dalam kehidupan pasti memilih apa pandangan dalam hidup yang dianggap paling benar, paling baik, dan membawa kesejahteraan dalam kehidupannya. Dan pilihan manusia sebagai suatu pandangan dalam hidupnya, itulah yang disebut filsafat. Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, filsafat sebagai produk. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Dasar filsafat negara Pancasila adalah merupakan satu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal. Adapun kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama, dasar ontologis sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Adapun yang kedua, dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar kan bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Adapun faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif. Nah, faktor subjektif ini meliputi historis, faktor sosial, politik, dan juga kebudayaan. Nah, di dalam buku PKN Karangan Kailan ini, pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Nah, yang pertama, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagaimana telah ditunjukkan oleh hasil UNESCO pada awal tahun 1950-an lah ya, yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana barat dan timur. Nah, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda atau kendati sama-sama negara demokrasi lah. Nah, yang kedua, demokrasi sebagai asas negara, kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama, demos yang artinya rakyat, dan juga kratos atau kratein berarti kekuasaan. Demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi itu dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya. Di berbagai negara tidak selalu sama. Perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, ada periode pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, di situ demokrasi pada masa parlementer. Nah, yang kedua
ada pada periode 1959 sampai dengan 1965. Nah, masa demokrasi terpimpin. Ada juga periode tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Adapun yang terakhir pada tahun 1999 sampai dengan sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi. Adapun pengertian demokrasi menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, dalam bidang politik dan konstitusional. Yang pertama, pemerintah dari rakyat atau government of the people. Yang kedua, pemerintah oleh rakyat atau government by people. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat atau government for people. Yang dikemukakan oleh para tokoh dari berbagai filsuf serta para sarjana tentang negara, dapat disimpulkan bahwasanya semua negara itu memiliki unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur negara meliputi wilayah, rakyat, negara, dan pemerintahan. Itu pastinya sudah ada dalam cangkupan negara. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam suatu penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu, yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat, kebiasaan, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang tergandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, 2, 3, dan juga alinea 4. Konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan atau biasa disebut konsensus lah ya, di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Nah, konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme pada umumnya dipahami berdasarkan pada yang pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Ada banyak kesepakatan, intinya menyangkut tentang prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan atau satu sama lain lah. Yang pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara. Yang kedua, ada hubungan antara lembaga dan juga pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Pengertian rule of law tidak bisa dipisahkan dengan pengertian negara hukum atau Rechtsstaat. Meskipun demikian, negara yang mengatur sistem rule of law harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan merealisasikan rule of law itu sendiri. Menurut Duce, terhadap tiga unsur yang fundamental. Yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang itu harusnya boleh dihukum jikalau memang melanggar hukum. Nah, yang kedua ada kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Nah, yang ketiga, terjaminnya HAM atau hak asasi manusia oleh perundang-undangan serta keputusan-keputusan pengadilan. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pemikiran dan praktek konsep negara hukum berbeda. Konsep negara hukum dan rule of law adalah suatu realitas dari cita-cita sebuah negara bangsa termasuk negara Indonesia ini. HAM atau hak asasi manusia sebagai gagasan paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948 itu, namun melalui proses yang cukup sangat panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dari perspektif sejarah, deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik
kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia ya. HAM sebenarnya tidak dapat diganggu-gugat dari pandangan filosofi tentang hakikat manusia yang melatar belakanginya. Menurut pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, hakikatnya manusia adalah monopluralis, susunan kodrat, manusia adalah makhluk individu. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Hindia dan Samudra Pasifik. Istilah wawasan Nusantara berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa ya, yang artinya itu pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, dan kemudian ditambahkan akhiran an, sehingga arti wawasan adalah cara pandang, cara tinjau, cara melihat. Nah, sedangkan Nusantara itu terdiri dari dua kata, yaitu dari Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti letak antara dua unsur yaitu dari dua benua dan dua samudra, sehingga arti tersebut, arti kata Nusantara itu adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua yaitu Asia dan Australia dan juga dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wawasan Nusantara ini sebagai pedoman, sebagai motivasi, sebagai dorongan, serta sebagai rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, putusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan di daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional ya, yang pastinya itu kepentingan bersama dulu daripada kepentingan pribadi atau perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Jadi kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Bung Karno pernah mengatakan dalam autobiografinya bahwa Indonesia didirikan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sila pamungkas Pancasila mengatakan Indonesia berdiri dengan visi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah memahami pengertian tentang apapun itu wawasan Nusantara, nah, baru kita bisa mengelaborasikan hakikat, asas, kedudukan, fungsi, dan tujuannya. Pada hakikatnya masyarakat Indonesia secara keseluruhannya adalah tulang punggung keberagaman sekaligus kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, masyarakat dihimbau untuk memiliki pengetahuan tentang bangsanya. Jadi jangan asal menjadi warga negara saja. Warga negara Indonesia yang baik itu mengetahui apa saja yang ada dalam negara tersebut. Kita sebagai warga Indonesia harus mengetahui apa sih yang ada di Indonesia itu, apa saja ciri khasnya, apa sih wawasannya, wawasan Nusantaranya, apa bahasa-bahasanya. Di Indonesia ini sangatlah luas, agama berbeda-beda tetapi tetap satu jua Bhinneka Tunggal Ika, dan masih banyak lagi. Dan memandang kesatuan serta keberagaman sebagai substansi kehidupan berbangsa. Nah, masyarakat di sini juga termasuk aparatur negara ya, yang mempunyai wewenang menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Jika wawasan Nusantara diabaikan, tujuan kehidupan berbangsa otomatis terabaikan. Asas wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, yaitu satu visi, satu orientasi. Nah, pada masa penjajahan, kepentingan rakyat Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka. Sekarang kepentingannya juga harus disepakati bersama, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh konsep pemahaman wawasan Nusantara. Di buku ini ada dua konsep ya, dasar tentang pemahaman wawasan Nusantara. Yang pertama itu Trigatra, kedua Pancagatra. Trigatra itu terdiri dari geografis, demografis, dan strategis. Sedangkan Pancagatra itu terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
Nah, apa itu ketahanan nasional? Ketahanan itu dibutuhkan sebuah bangsa untuk menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan. Nah, istilah ketahanan nasional ini yang dimana memiliki pengertian dan cakupan yang jika dibahas secara detail itu, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam cukup luas menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang dari dalam maupun dari luar untuk menjamin identitas dan berlangsungnya hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional yang selama berabad-abad lamanya berhasil mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai sebuah bangsa. Dimaksudkan dengan dinamika perjuangan bangsa Indonesia adalah dinamika atau pasang surut perjuangan bangsa Indonesia sejak masa prakolonial, dalam era kolonial, era Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya hingga saat ini. Apa sih fungsinya dari ketahanan nasional? Fungsinya itu sebagai doktrin dasar nasional untuk menjamin, ya pasti untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, pola kerja yang menyatukan langkah bangsa baik yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Tujuan dari ketahanan nasional terdapat dalam Undang-Undang 1945 ya, alinea keempat pembukaan, yaitu yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adapun sifat ketahanan nasional, yang pertama mandiri, percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan salah satu syarat untuk menjalin kerjasama pastinya. Yang kedua ada dinamis, maksudnya tuh tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Sifat ini selalu diorientasikan ke masa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik. Ada yang ketiga, wibawa. Semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi juga wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan. Ada juga konsultasi dan kerjasama. Saling kerjasama adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Terima kasih yang telah mendengarkan. Mohon maaf bila banyak kata, bila banyak salah kata, banyak untayan-untayan yang masih kurang. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.